Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para jamaah Masjid Namirah yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kebahagiaan, kejayaan, keselamatan, kenikmatan di dunia ini hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan oleh MC bahwa materi pada kajian kita kali ini adalah keutamaan talabul ilmi. Talabul ilmi atau mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Dalam riwayat Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah." Mencari ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu inilah yang akan mendasari bagi kita untuk beribadah kepada Allah dengan benar, hidup dengan cara yang benar, dan sebagai bekal perjalanan kita menuju kepada keselamatan yang hakiki, khususnya nanti di akhirat. Ilmu yang wajib kita pelajari, para alim ulama mengatakan adalah ilmu yang pertama yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Di situ ada syahadatain. Berarti kita harus mencari ilmu yang berhubungan dengan akidah atau i'tiqad. Bagaimana i'tiqad kita, kepercayaan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tiqad, dengan akidah yang benar. Kemudian yang kedua ada iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu mendirikan salat, kemudian puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Berarti adalah ilmu yang berhubungan dengan syariat, ilmu yang berhubungan dengan cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Setiap orang yang sudah balik, maka wajib dia belajar ilmunya salat, supaya salatnya benar. Dan wajib pula belajar kepada hal-hal yang menghantarkan agar salat kita benar. Yang menghantarkan salat kita benar apa? Kita harus belajar tentang bersuci, wudu, karena salah satu syaratnya salat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar hilang dengan mandi, hadas kecil hilang dengan berwudu. Maka kita harus tahu caranya berwudu. Syarat sahnya wudu apa? Rukunnya wudu apa? Hal-hal yang mewajibkan orang mandi apa? Syarat wajibnya mandi apa? Rukunnya mandi apa? Kemudian hal-hal yang mewajibkan orang mandi itu apa? Kita harus tahu juga ilmu yang berhubungan dengan najis, supaya kita tahu, oh,
bahwa ini adalah najis dan bagaimana cara membersihkannya, begitu. Dan hal-hal yang berhubungan dengan bacaan-bacaan salat, rukun-rukun salat, syarat sahnya salat dan sebagainya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Habis ini Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Maka setiap orang yang dewasa, ya sudah akil baligh, wajib baginya mempelajari ya syariatnya puasa. Sehingga puasanya itu puasa dengan yang benar. Karena puasa itu ada syarat sahnya puasa. Di dalam puasa ada rukun-rukunnya puasa. Dalam puasa ada hal-hal yang membatalkan puasa. Dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan secara asli, puasanya batal, wajib diqadha. Ada yang puasanya sah tapi batal pahalanya, tidak dapat pahala. Ini kita wajib belajar sehingga kita akan memasuki bulan Ramadan kita tahu ilmunya puasa. Ya. Nabi SAW ketika memasuki bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa Rasulullah di awal bulan Rajab dan terus beliau baca ketika di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan sampaikan umur saya hingga bisa menemui bulan Ramadan. Dari doa Nabi Muhammad SAW ini, beliau sudah merasa rindu, sudah mempersiapkan batinnya dan zahirnya ketika memasuki bulan Rajab. Sehingga beliau berdoa, ya Allah berkahi di bulan Rajab, ya Allah berkahi di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur saya memasuki bulan Ramadan. Rindunya Rasulullah kepada bulan Ramadan, sehingga beliau sebut untuk bisa dipanjangkan umurnya, bisa memasuki bulan Ramadan. Ulama mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan secara zahir dan batin itu minimal adalah di bulan Rajab ini. Kemudian Ramadan terus berjalan, Sya'ban terus berjalan sampai di Ramadan sudah siap sedia. Sehingga sebagian di dalam kitab disebutkan Rajab ini adalah syahrul ghars wa Sya'ban syahrus suqya wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan kita ini menyebar benih, menyebar bibit. Jadi bibit kebaikan, benih-benih kebaikan, ketaatan, ya kita mulai persiapkan seperti orang nyebar winih di dalam bulan Sya'ban ini, di dalam bulan Rajab ini. Wa Sya'ban syahrus suqya. Di bulan Sya'ban kita memainten dari benih tersebut yang tumbuh, dihilangkan hamanya, dihilangkan tanam-tanaman liarnya yang akan mengganggunya, disirami yang baik, dipupuk dengan baik, maka Ramadan adalah bulan panen, panen pahala. Tidaklah mungkin orang akan panen kalau dia tidak menanam. Ya, maka mulailah kita menanam di bulan Rajab ini dengan kebaikan. Kemudian kita jaga kebaikan dan ketaatan itu di bulan Sya'ban, insyaallah Ramadan kita akan panen pahala. Secara gampangnya bulan Rajab ini adalah bulan yang kita mesti harus pemanasan. Kalau panjenengan sedaya ini
ketika memasuki bulan Ramadan akan lari kencang. Ya, lari kencang, ngebut, gaspol. Maka panjenengan harus memanasi mesin dulu di bulan Rajab ini. Dipanasi dulu mesinnya, karena sudah lama nganggur. Begitu memasuki bulan Syawal, orang biasanya sudah kendor, ibadahnya kendor. Ramadan sergap, Syawal sudah mulai turun. Ya, Dzulqa'dah lebih turun lagi, Dzulhijjah turun lagi. Memasuki bulan Muharram turun. 8 bulan kita turun. Maka masuki bulan Rajab mulai kita harus memanasi dulu untuk persiapan lari kencang di bulan Ramadan. Ibarat mesin yang padam, lama tidak kita pakai. Kalau panjenengan tidak panasi dulu, ya, kemudian panjenengan gaspol, mesti akan berbet-berbet. Ya, tidak akan bisa lari dengan kencang. Maka di bulan Rajab ini mulai kita mempersiapkan diri. Persiapan lahir kita, persiapan batin kita, yang terutama adalah persiapan ilmu. Sehingga memasuki bulan Ramadan kita sudah tahu ilmunya. Sudah mulai di bulan Rajab ini tingkatkan ibadah kita. Yang tadinya tidak pernah salat duha, ayo salat duhanya dilaksanakan dengan baik. Yang salat duhanya 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat sampai 8 rakaat setiap hari. Yang tidak pernah menjalankan salat 5 waktu dengan berjamaah rutin, ayo 5 waktu diniatkan untuk berjamaah. Yang sedikit salat qabliyah dan ba'diyah atau salat rawatib, ayo mulai dikencangkan salat rawatib. Salat rawatib yang dilakukan Rasulullah itu ada yang disebut oleh ulama sebagai salat rawatib al-mu'akkadah dan ada rawatib ghairu mu'akkadah. Salat rawatib al-mu'akkadah artinya salat rawatib yang tidak ditinggalkan Rasulullah. Baik beliau dalam keadaan musafir atau beliau dalam keadaan mukim. Baik ketika beliau longgar atau beliau sibuk, tidak ditinggalkan. Maka disebut sebagai rawatib al-mu'akkadah, yang dipastikan. Rawatib al-mu'akkadah yang tidak ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 12 rakaat. Apa itu 12 rakaat? 4 rakaat sebelum salat zuhur. 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi 6. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12 rakaat. Yang belum komplit menjalankan rawatib, mulai saat ini dijalankan rawatib 12 lah minimal. Dan terus dijaga nanti memasuki bulan Sya'ban, sehingga memasuki bulan Ramadan sudah enteng, sudah biasa. Yang sudah menjalankan rawatib 12 rakaat, kalau bisa menjalankan rawatib yang ghairu mu'akkadah juga. Tambah al-mu'akkadah wa ghairu mu'akkadah. Rutin sebanyak 22 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat ba'diyah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Total 22 rakaat. Itu dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kadang beliau tinggalkan kalau beliau musafir. Yang banyak tadi itu. Tapi yang 12 tidak ditinggalkan. Maka kalau ketika di bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan taat, jangan tinggalkan 22 rakaat itu.
dan fadilahnya sangat besar. Di antara fadilahnya, orang yang salat sebelum duhur 4 rakaat, di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, bahwa saat itulah pintu langit terbuka dan salat bersamanya 70.000 malaikat dan doa mustajabah pada saat itu. Orang yang menjalankan salat sebelum asar 4 rakaat, maka Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Doanya Rasulullah mesti kabul. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang ingin mendapatkan doanya Nabi Muhammad, yaitu doa yang luar biasa, apa? Rahmatilah ya Allah. Rahmat itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu pemberian Allah zahir dan batin, dunia dan akhirat adalah bagian dari rahmatnya Allah. Rezeki bagian dari rahmatnya Allah. Jodoh bagian dari rahmatnya Allah. Keturunan bagian dari rahmat Allah. Sehat bagian rahmatnya Allah. Tentrem, ayem, aman, nikmat bagian rahmatnya Allah. Mati husnul khatimah rahmatnya Allah. Bebas dari siksa kubur rahmatnya Allah. Masuk surga rahmatnya Allah. Bebas dari neraka rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah segala-galanya, dunia dan akhirat. Rasulullah doakan orang yang ingin, ya, orang yang salat asar 4 rakaat, semoga dirahmati Allah. Berarti pasti dirahmati Allah. Demikian juga orang yang banyak sedekah, yang berbuat baik dengan manusia, itu juga banyak dirahmati Allah. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan baik yang paling baik apa bapak-bapak, ibu-ibu? Syekh Abdul Qadir Jailani belum mengatakan, ya, aku meneliti perbuatan baik dan aku dapati perbuatan baik yang paling baik adalah memberi makan orang. It'amu ta'am. Perbuatan baik itu banyak, ya, kepada manusia maksudnya. Tapi perbuatan baik yang paling baik adalah memberi makan kepada orang. It'amu ta'am. Dan inilah ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, juga banyak suka memberi makan orang. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah bersabda, al-hajju mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu pasti masuk surga. Orang yang hajinya mabrur pasti masuk surga. Laisa lahul jazaa illal jannah itu tidak ada ganjaran kecuali surga. Artinya pasti masuk surga. Rasulullah ditanya, "Wa ma birul haji ya Rasulullah?" Orang yang hajinya mabrur itu ciri-cirinya apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, linul kalam wa it'amu ta'am. Orang yang hajinya mabrur itu kalau ngomong lembut, tidak misuh-misuh, tidak kasar, tidak emosional, baik, sopan, santun, dan suka memberi makan orang, kata Nabi. Suka memberi makan orang. Linul kalam wa it'amu ta'am. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sukalah berbuat baik kepada orang, khususnya memberi makan kepada orang. Dan kalau kita punya hajat, ya, punya hajat apa saja, ingin sehat, banyak makan, memberi makan orang. Pengen rezekinya berkah dan melimpah, beri banyak makan orang, kasih makan orang. Rasulullah Allah berfirman, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat orang yang berbuat baik. Kemudian ma yang kusum min amwalis sadaqah bal yazdad. Tidak akan kurang harta yang disedekahi, bahkan tambah.
Kembali Bapak Ibu yang mulia dari pembahasan kita, bahwa di bulan Rajab ini disebutkan dalam sebuah hadis, Rajabun syahrullah wa Ramadan wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi. Rajab bulan Allah itu karena adalah bulan manusia kembali kepada Allah. Bulan manusia bertobat kepada Allah. Maka disebut bulan Rajab disebut juga Syahrul Istighfar. Wa Sya'ban Syahrus Salawatul Alal Mukhtar. Wa Ramadan Syahrul Quran. Bulan Rajab adalah bulan istighfar karena kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya, meminta ampun kepada Allah, mau memasuki bulan Ramadan, bersihkan diri dengan banyak bertobat, dengan banyak istighfar. Ya, diajarkan dalam kitab Kanzun Najuh wa Surur bahwa siapa yang beristighfar di bulan Rajab dengan membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya setiap habis salat Isya dan habis salat subuh sebanyak 70 kali, maka akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, jenengan baca itu. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan diri dari dosa, pengampunan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirahmati. Bertobat. Kemudian Sya'ban, kenapa disebut bulannya Rasulullah? Karena ayat yang memerintahkan salawat itu turun di bulan Rajab. Innallaha wa malaikatahu, di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Maka disebut bulan saya, kata Nabi. Turun perintah dari Allah untuk salawat kepada Rasulullah di bulan Sya'ban. Ramadan adalah bulan Quran karena disitulah diturunkannya Al-Quran. Ramadan disebut bulannya umatku karena disitu adalah Allah bukakan pintu rahmat, bukakan pintu maghfirah, bukakan pintu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah ruah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang ibadah wajib akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Orang yang ibadah sunnah akan diberi pahala wajib. Orang yang puasanya bagus akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Setiap hari ketika kita berpuasa, ya, berbuka, maka itu Allah membebaskan alfu utaqa minan nar. 1 juta. Alf itu 1 juta. Orang yang dibebaskan dari neraka. Yang tadinya termasuk dari listnya calon neraka dihapus oleh Allah menjadi calon surga. Setiap hari pembebasan 1 juta orang, ya, dari api nerakanya Allah. Moga-moga kita termasuk orang yang menjadi calon surganya Allah, terbebas dari calon neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka puasa kita harus bagus. Ya, puasa kita yang bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 4 golongan orang puasa di bulan Ramadan, salat taraweh, tapi tidak diampuni oleh Allah. Tidak diterima puasanya, tidak mendapatkan pengampunan, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan orang itu. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Mimbarnya Nabi Muhammad itu 3 tangga. Ketika beliau naik mimbar, pertama beliau bilang amin. Naik
tangga yang kedua, beliau mengucapkan juga amin. Naik ke tangga yang ketiga, beliau juga bersabda amin. Kemudian beliau berpidato di depannya para sahabat. Selesai dari pidato, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Sedang kami tidak melihat siapa-siapa. Tidak mendengar juga doa." Maka Rasulullah mengatakan, "Tadi itu malaikat Jibril berdoa. Saya kabulkan, saya amini doanya." Doa yang pertama, "Raghima anfu man adraka walidayhi aw ahdahima wa lam yughfir lahu jannah wa lam yudkhil lahu jannah." Semoga Allah melaknat orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak bisa memasukkan dirinya dalam surga. Maka saya bilang amin, kata Nabi. Yang doa malaikat Jibril yang mengamini Nabi Muhammad, berarti kabul itu. Orang itu dilaknat betul sama Allah. Menemui dua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tidak bisa menjadikan kedua orang tuanya tadi masuk surga. Kenapa maksudnya? Dia teledor di dalam khidmat kepada orang tua. Dia tidak taat kepada orang tuanya, tidak menyenangkan hati orang tuanya, tidak bisa mengambil ridho kepada orang tuanya. Mungkin ucapannya kasar, mungkin tidak taat, mungkin tidak sopan, mungkin hal-hal yang tidak baik. Mestinya punya dua ibu bapak, kesempatan dia menyenangkan hati orang tua, membahagiakan keduanya, berkhidmat kepada orang tuanya, sampai orang tuanya ridha, masuklah surga ini anak. Dia tidak lakukan itu, maka dilaknat oleh Allah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Doanya malaikat Jibril apa? Malaikat Jibril berkata, "Raghima anfu man adraka Ramadan wa lam yughfar lah." Semoga dilaknat oleh Allah orang yang memasuki bulan Ramadan sedang dia tidak mendapatkan pengampunan. Bisa menemui bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan, keterlaluan berarti ini orang. Semoga dilaknat. Saya bilang amin, kata Nabi. Nah, saya mau ceritakan nanti siapa ini orang yang memasuki bulan Ramadan sedang dia tidak dapat pengampunan. 4 golongan orang. Yang terakhir Rasulullah bersabda amin, kan? Doanya apa? Raghima anfu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dijauhkan Allah orang yang nama saya disebut sedang dia tidak mau salawat dengan aku, kata Nabi. Jadi hatinya tidak ada hubungan dengan Nabi berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 4 golongan orang yang memasuki bulan Ramadan sedang dia tidak mendapatkan pengampunan, padahal dia puasa muput 30 hari. Dia salat tarawih 30 hari, tapi tidak diterima oleh Allah. Dipegang oleh malaikat itu puasanya, itu tarawihnya, diperintah oleh Allah suruh napukkan di wajahnya, suruh lemparkan di wajahnya orang itu, tidak diterima oleh Allah. Siapa? 1, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Memasuki bulan Rajab, memasuki bulan Sya'ban, tidak minta maaf kepada orang tuanya, tidak sowan kepada orang tuanya, mohon ridho kepada orang tuanya, masih ada pegel hatinya orang tua, mangkel hatinya orang tua pada anak ini sampai Ramadan, dan dia puasa, tidak diterima oleh Allah. Karena ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah itu berada dalam ridanya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua.
Gitu Bapak Ibu yang mulia. Maka kenapa Wali Songo ya? Ya, kenapa Wali Songo ketika di bulan Sya'ban itu mengadakan ziarah kubur? Bulan Sya'ban itu nama Jawanya bulan Ruah. Tidak tahu kalau di sini bulan apa namanya. Sami nggih. Bulan Sya'ban itu nama yang dibikin sama Wali Songo itu namanya Ruah. Bulan Muharram itu nama Jawanya Suro. Sami betul. Sing bikin Wali Songo itu. Wong Wali Songo itu tiang Yaman ya, tiang Hadramaut, tiang Jawi ya. Tapi pandai dalam berdakwah. Momentum itu beliau pandai dalam berdakwah. Bayi Wali Songo itu namanya Abdul Malik, itu dari Tarim, dari Yaman sana. Yang pertama kali hijrah dari Yaman ke India, terus keturunannya dari India ke Thailand Selatan sana, dari Thailand Selatan terus masuk ke Indonesia. Itu keturunannya Abdul Malik, Imam Abdul Malik. Imam Abdul Malik itu masuk ke Nasr al-Abad. Kemudian beliau nikah dengan putri India, salah satu keturunan raja di India. Punya anak namanya Abdullah. Gelarnya Adhma Khan, Abdullah Adhma Khan. Abdullah berdakwah di India Selatan. Maka jenengan kalau jalan-jalan ke India, di Madras, kemudian di Hyderabad, di Gujarat atau Gujarat, itu mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i seperti orang Yaman. Ya. Ke Kerala sana, yang India Selatan, itu juga mazhab Syafi'i. Karena dakwahnya Abdul Malik dan putranya Abdullah. Abdullah nikah juga di mana, di India. Punya anak namanya Ahmad Jalaluddin. Ya, terkenalnya di Indonesia Syekh Jalal. Syekh Jalal, Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin nikah di Thailand. Punya anak namanya Syekh Husin Jamaluddin. Syekh Husin Jamaluddin. Syekh Husin nikah juga di Thailand sana. Kemudian punya anak 4 yang terkenal. Anak yang pertama namanya Ibrahim Al-Akbar di Mindanao. Kemudian Ibrahim Al-Asghar di Tuban. Namanya kuburannya di Tuban namanya Ibrahim Asmoro kalau orang Jawa bilang. Asmoro Kondi. Sebenarnya itu Asghoro bukan Asmoro. Orang Jawa bilang Asghoro, tidak bisa jadi Asmoro. Karena kakaknya namanya Akbar. Ibrahim Akbar. Syekh Ibrahim Asmoro atau Asghoro itu punya putra yang terkenal dada 2. Yang namanya Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Dan Maulana Ishak yang ada di sini nih, di Tuban, di Lamongan sini. Ya, di mana itu? Di Paciran ya. Itu Maulana Ishak itu. Itu putranya Ibrahim. Sunan Ampel punya putra jadi wali juga, namanya Sunan Bonang. Ya, namanya Mahdum Ibrahim. Punya putra juga yang namanya Ja'far Shadiq, yaitu Maulana sana di Kudus sana, Sunan Kudus. Kemudian punya putra namanya Sunan Derajat. Kemudian Maulana Ishak punya putra namanya Sunan Giri.
Ya, Raden Qasim itu adalah putranya Maulana Ishaq itu. Keponakannya Sunan Ampel. Ya. Kemudian ada yang namanya Ali Barkat Alam bin Husain tadi itu. Punya anak namanya Malik Ibrahim. Ya, Sunan Gresik itu. Kemudian ada yang punya nama Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam bin Husain. Ali Nurul Alam bin Husain itu punya putra namanya Abdullah yang belajar di Mesir. Kemudian balik ke Indonesia, nikah dengan putrinya Siliwangi. Punya anak namanya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah punya anak namanya Maulana Hasanuddin yang ada di Banten sana. Jadi itu yang berdakwah di Indonesia. Mantunya Sunan Ampel adalah Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Jogokali. Sunan Kalijogo. Ya, itu anak Bupati Tuban namanya Wilotekto. Ya. Kemudian dan dinikahkan putrinya Sunan Ampel, punya anak namanya Sunan Muria yang ada di Gunung Muria sana. Raden Mas Said. Jadi Bapak Ibu yang mulia, beliau-beliaulah yang berdakwah di Nusantara. Ya, dengan cara yang lemah lembut. Masuklah Islam. Seluruh Nusantara ini jadi 90% lebih masuk Islam. Dari berkatnya beliau. Di antaranya memberi nama-nama tadi itu. Nama-nama Arab yang dijawakan. Dan banyak bahasa Arab yang dimasukkan di bahasa kita. Panjenengan kroso ndak kroso bisa aja. Di antaranya Pak, musyawarah. Bahasanya apa Pak? Bahasa Arab. Wakil itu bahasa Arab. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad itu bahasa Arab semua. Sabtu bahasa Arab gitu. Wajah, mufakat, musyawarah, rakyat itu bahasa Arab. Ya. Jadi dakwah itu. Maka Sya'ban ini namanya ruah. Kenapa Sya'ban dinamakan ruah? Karena beliau mengingatkan kita untuk ziarah kepada arwah. Kenapa kok ziarah kepada arwah? Karena sabda Rasulullah tadi itu, bahwa Rasulullah bersabda, orang yang dia durhaka kepada orang tuanya memasuki bulan Ramadan maka tidak diampuni dosanya. Lah kalau orang tuanya sudah meninggal dunia gimana? Diziarahi kuburannya. Sebagai rasa bakti kita kepada orang tua, doakan dalam orang tua kita meninggal dunia, didoain, ya. Kalau masih hidup ya kita sowani, kita minta maaf. Kita sowani, kita minta maaf. Kalau masih hidup, lah kalau sudah meninggal gimana? Ya didoain, diziarahi kuburnya. Tidak dimintain tapi didoain Pak di sana. Didoain. Karena kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita ini, baik beliau masih dalam hidup atau beliau dalam meninggal dunia. Kalau masih hidup dimintai maaf, disenangkan hatinya. Tapi kalau sudah meninggal dunia ya didoain. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, begitu. Maka kita mendoakan kepada orang tua kita, menziarahi kubur, ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu saya, kata Nabi, dulu saya melarang kalian menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, begitu para jamaah mulia. Maka disebut bulan arwah, bulan ruah. Memasuki bulan Ramadan kita sudah ini. Kalau di Solo itu ada namanya sadranan. Sini ada enggak sadranan? Sadranan itu dari kalimat sodrun. Sodrun ini hati dada. Itu juga yang membuat wali itu. Apa sodrun itu? Sadranan itu artinya ya
Setelah kita menziarahi kubur orang tua kita untuk mendoakan beliau supaya diampuni dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, kemudian masak sego gudang sama ikan ingkung dibagi-bagi kepada tetangga-tetangga. Kemudian nanti tetangga-tetangga juga bagi kepada kita. Tujuannya apa? Supaya mereka, kita dengan tetangga ini baik, tidak punya masalah. Buktinya apa? Kita ngasih makan kepada mereka dan mereka ngasih makan kepada kita. Kenapa kita harus baik dengan tetangga di bulan Ruah? Supaya kita ini waktu puasa bersih. Supaya kita puasa ini bersih, tidak punya musuh dengan tetangga. Maka disebut dalam hadis yang kedua, dalam doa orang yang tidak diampuni oleh Allah memasuki bulan Ramadan adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan persaudaraan. Yang ketiga adalah al-musyahin, orang yang punya musuh kepada sesama muslim. Nah, maka kenapa dibikin sadranan? Karena biasanya musuh kita atau yang memusuhi kita orang yang sering interaksi dengan kita. Betul enggak? Siapa? Adik, kakak, mertua, ya, kakak ipar, adik ipar, sepupu, tetangga, teman. Itu yang biasanya kita salah ketompo. Kita tidak salah atau kita tidak merasa salah, dia mengatakan salah. Demikian juga seperti itu. Sehingga kadang-kadang kita bermusuhan dengan orang-orang yang sekitar kita, terutama tetangga, kawan, sepupu, nak dulur, ya mertua, ipar dan sebagainya. Maka memasuki Ramadan kita harus saling minta maaf. Lah tandanya apa? Ngirim makanan. Tandanya ngirim, datang kan sowan ngirim makanan sambil minta maaf juga. Memasuki bulan Ramadan kita sudah bersih. Itu sebenarnya yang dilakukan Wali Songo itu kayak gitu kan. Tapi secara halus. Nah, tapi orang yang tidak ngerti dipikir itu tidak ada tuntunannya. Ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, yang keempat tadi, mudminil khamr. Orang yang dia kecanduan minum-minuman keras dan narkoba. Ya, yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Kalau itu dia tidak bertobat di bulan Ramadan, maka tidak diterima di puasanya. 4 orang berarti. Durhaka kepada orang tua, memutuskan tali persaudaraan. Yang ketiga, persaudaraan di sini adalah ijik keluarga gitu loh Pak. Paman, bibi, adik, kakak, nak dulur, ipar, mertua, itu namanya rahim. Putus gara-gara warisan, putus gara-gara hal-hal tertentu, ya harus nyambung. Kalau tidak disambung ketika Ramadan tidak diterima puasanya. Ketiga, musyahid, orang yang punya dendam dan musuh. Hati kita ini musuh dengan ini, dengan ini, dengan ini. Keluarga kah atau tetangga atau kawan. Harus wanuh, harus hubung lagi, silaturahmi lagi kalau mau memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah mudminil khamr, orang yang kecanduan minum-minuman keras dan dia tidak tobat, kena narkoba tidak tobat, tidak diterima oleh Allah puasanya di bulan Ramadan. Gitu loh Bapak Ibu yang mulia. Jadi mari kita persiapkan diri. Ilmu, ya, ilmu memasuki bulan Ramadan harus dipersiapkan. Maka datangi para ustadz, datangi para kiai yang bisa menerangkan kita tentang ilmu Ramadan. Ya, syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, rukun-rukun puasa, yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, afdoliyah di bulan Ramadan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ilmu itu adalah cara hidup. Kalau orang tidak punya ilmu berarti orang tidak tahu caranya hidup. Alangkah bahayanya orang yang hidup tidak tahu caranya hidup, Pak. Sekarang kita hidup
tidak tahu caranya hidup. Bagaimana, Pak? Bagaimana orang yang naik mobil, jalannya turun, kanan kirinya jurang, dan mobilnya jalan, dia nyopir, tapi tidak tahu caranya nyopir. Bahaya enggak, Pak? Bahaya sekali. Apalagi dia bawa orang. Dia masih bingung antara gas dan rem itu mana. Jadi kadang-kadang ngijak rem keliru gas. Ngijak gas keliru rem. Karena masih belum tahu dia. Orang yang hidup tidak tahu caranya, ilmu hidup lebih bahaya daripada sopir yang tidak tahu caranya nyopir. Kenapa? Kalau orang tidak tahu nyopir, maksimal bahayanya mati sudah. Maksimal. Tapi serampung harus mati ya. Tapi kalau orang hidup tidak tahu caranya hidup, bahayanya apa? Bahayanya siksaan nanti di kuburan, di mahsyar, di titian sirat, sampai di nerakanya Allah. Karena dia tidak tahu caranya hidup yang sesuai dengan aturannya Allah. Maka talabul ilmi faridah, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah, apakah orang sama dengan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu akan diangkat beberapa derajat. Jadi orang-orang beriman ini diangkat semua derajatnya oleh Allah. Tapi orang-orang yang diberi ilmu, walladzina utul ilma darajat. Adapun orang-orang yang berilmu akan diberi oleh Allah banyak derajat di akhirat. Maka derajatnya orang berilmu, ya nanti di akhirat itu di bawah derajatnya para nabi dan para rasul. Ya, di bawah derajatnya para nabi dan para rasul. Bapak Ibu yang mulia, panjenengan tadi dari rumah menuju Masjid Namirah ini berjalan di atas sayap-sayapnya malaikat. Bukan berjalan di atasnya ban, bukan berjalan di atasnya tanah, tapi berjalan di atas sayap-sayapnya malaikat. Siapa yang bilang? Kanjeng Nabi. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilm ridan bima yasna. Sabda Nabi. Sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya kepada orang-orang yang mempelajari ilmu karena ridho terhadap apa yang jenengan kerjakan. Para malaikat itu senang panjenengan hadir di tempat ini, mencari ilmu setiap hari Ahad di Masjid Namirah, dari rumah, dari mana-mana ke sini. La tadau ajnihataha li talabil ilmi. Panjenengan berjalan di atas sayap-sayapnya para malaikat. Karena malaikat suka dengan panjenengan. Masya Allah. Terus panjenengan datang ke tempat ini fisabilillah, sampai jenengan pulang. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka orang itu berada di jalannya Allah sampai dia pulang. Dan orang yang berada di jalannya Allah itu apa ganjarannya? Orang yang berada di jalan Allah itu ganjarannya, salatnya dilipat gandakan 70.000 kali. Zikirnya dilipat gandakan 70.000 kali. Jadi salat subuh panjenengan tadi itu nilainya bukan 27. Berapa? 70.000, Pak. Kenapa? Jenengan tadi salat subuh, nawaitu salat subuh ning Namirah hari Ahad, saya mau pengajian Ahad pagi. Berarti salat subuh jenengan fisabilillah. 70.000 kali, Pak. Jenengan tadi sebelum subuh nunggu imam, nunggu qomat, jenengan zikir. Salat sunnah qabliyah 70.000 kali. Zikir jenengan 70.000 kali. Masya Allah. Rasulullah itu yang bilang itu. Karena jenengan fi sabilillah. Sampai jenengan pulang. Masya Allah. Kemudian apa? Talabul ilmi ini adalah dalan padang. Sering ya, saya kalau ketemu orang tua itu, dongake simbah ya, ben itu dalan padang. Ya enggak? Dalan padang itu apa, Pak?
Jalan yang terang. Jalan terang itu jalan menuju surga. Jalan yang terang itu adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga apa? Talabul ilmi. Cari ilmu itu jalan padang. Siapa yang bilang? Rasulullah bilang, man salaka talabul ilmi, ya, man salaka fi talab, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis sahih. Man salaka, siapa yang meniti jalan, fi man salaka tariqan, meniti jalan, ya, yaltamisu bihi ilman, untuk mencari ilmu, ya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau panjenengan kepingin melebu surga dengan mudah, sukalah kita belajar. Sukalah hadir pengajian. Suka mencari ilmu. Dan cari ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi. Mahdi ini nih. Gendongan ini, popongan ini mahdi. Lahdi, lahad. Jadi kan dari gendongan sampai masuk lahad baru rampung oleh ilmu. Jadi orang ini wong lulus dalam belajar agama. Profesor, doktor, saya lulus belajar agama dah. Nabi Muhammad itu manusia yang paling berilmu. Sejagat raya itu tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Mengalahkan ilmunya para malaikat. Mengalahkan ilmunya semua para jin. Mengalahkan ilmunya seluruh para nabi dan para rasul. Mengalahkan ilmunya semua manusia. Nabi Muhammad. Orang yang paling berilmu. Tetapi perintah Allah kepada Nabi Muhammad apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, tambahlah kepadaku ilmu. Manusia yang paling berilmu sejagat raya, ya, diperintah oleh Allah untuk tambah ilmu. Lah panjenengan kan kula pripun niki? Wis ngatku lulus napa? Nabi Muhammad suruh belajar, suruh nambah ilmu. Nggih, mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan. Berikan kita kelancaran, berikan kita insyaallah pengampunan dosa, bisa terus belajar ilmu agama hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithim. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa alamtah wa la dhiqan illa wasa'tah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridhan wa la nafiya salah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bihi ilmuka fid dini wad dunya wal akhirah ya malikad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'aina 'alal qiyam was siyam waj'alna min utaqaika ya Allah minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.